Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bapak Ibu hadirin, apa kabar semuanya, sehat? Segala puji bagi Allah wonten ing dalu menika kula panjenengan sami saged sesarengan lelenggahan bersama-sama thalabul ilmi menikmati karunia Allah berupa nikmat kehidupan yang kita usahakan untuk terus-menerus menjadi pribadi yang baik, dados piantun ingkang sae, dados piantun ingkang muhtadin, orang-orang yang dikelilingi dengan kebaikan, dikelilingi dengan hidayah, dikelilingi dengan ilmu. Makanya pada kesempatan malam hari ini wonten ing dalu menika kita mengusahakan tubuh ini untuk menikmati ketaatan. Karena salah satu Bapak Ibu, salah satu hukuman yang diberikan oleh Allah kepada para pelaku kemaksiatan adalah dia dibikin tidak nikmat ketika melakukan ketaatan. Salat, dia tidak bisa menikmati salatnya. Baca Quran tidak bisa menikmati baca Qurannya. Zikir tidak bisa menikmati zikirnya. Maka kalau panjenengan sami mendidik jiwa kita, mendidik diri kita ini untuk mencintai kebaikan, melaziminya, agar nantinya kalau panjenengan sami napa Bapak Ibu dibiasakan yang baik-baik, dipertemukan dengan orang baik-baik, dan insya Allah nanti kalau panjenengan sami pada saatnya tiba dipanggil Allah dalam kondisi baik, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam salah satu hadisnya, innallaha yuhibbul 'abdi at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang at-taqiyya, yang bertakwa kepada Allah. Dia mengusahakan apa Bapak Ibu? Mengusahakan hidupnya itu senantiasa berada di bawah petunjuknya Allah. Maka jenengan lenggah teng mriki Bapak Ibu dalam kondisi sehat walafiat, bisa jadi ini adalah bagian dari dikabulkannya doa-doa kita ketika kita sholat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Duduk kita hari ini bisa jadi adalah bagian dari pengkabulan atas doa-doa kita untuk diberikan hidayah, jalan yang lurus. Makanya orang beriman menikah Bapak Ibu ada dua nikmat. Nikmat yang pertama adalah nikmat mutlak, nikmat yang akan diberikan oleh Allah kepada semua orang beriman, yakni apa? Kelak mereka akan dibersamakan di surga bersama dengan para nabi, para rasul, para siddiqin, para solihin. Mereka akan berada di dipan-dipan yang tinggi. Maka Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Pramila menawi kula panjenengan sami nggih Bapak Ibu mengusahakan taat, hidup dengan apa yang telah diberikan Allah, maka tidak ada takdir yang cacat. Jika kula panjenengan sami menerima apa yang telah Allah berikan, di kondisi duit mboten
patek kathah, rumah ya biasa saja sederhana, motor yang mungkin bukan motor yang baru, keluarga ya mungkin seadanya apa adanya, kita terima itu ma'asyiral muslimin. Maka insyaallah kita akan di akhirat dihindarkan oleh Allah Ta'ala dari siksaan-siksaan yang lebih berat, karena Allah memberikan pahala atas kesabaran yang telah kita lakukan. Atau yang kedua, ma'asyiral muslimin, bisa jadi kalau panjenengan sami napa diberikan kelebihan, keutamaan, maka orang tua nggih kelak dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Lalu kemudian mereka bertanya, ya Allah, saya ini amalnya biasa-biasa saja, salat kula nggih biasa, donga kula nggih biasa, sedekah kula nggih biasa mawon, tapi kenapa kok saya mendapatkan nikmat surga setinggi ini ya Allah? Jawab Allah, apa Bapak Ibu, kalian mendapatkan nikmat surga setinggi ini semua karena doa-doa mohon ampun dari anak-anak kalian semua. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, ku anfusakum wa ahlikum nara. Kita ajak anak kita, istri kita, keluarga kita ke acara-acara seperti ini. Apalagi ini nanti ada mabit, berpengawasan, masih ada ramah tamah, jenengan bisa gunakan, dilanjutkan besok pagi dengan sahur bareng. Sungguh sebuah upaya untuk mendekatkan keluarga di dalam kebaikan-kebaikan iman. Maka pernah suatu ketika ada seorang kiai ngobrol kali seorang penjual gorengan di pondok pesantren Krapyak. Lalu Pak Kiai ini bertanya, Mas, kamu dulu bapakmu, ibumu tirakate apa Mas? Lalu bapak penjual gorengan ini ngendika, bapak saya ya kadang-kadang sholat malam kalau tidak capek, kadang-kadang puasa sunnah kalau tidak capek. Nah, ibumu piye? Ibu saya juga seperti itu Pak Kiai. Beliau tirakatnya sholat malam, kadang juga puasa. Apa jawaban Pak Kiai ini? Lah ya toh, bapak ibumu tirakat sholat malam, puasa, itu saja lahirnya orang seperti kamu. Apalagi kalau bapak ibumu tidak tirakat sama sekali. Gara-gara ucapan Pak Kiai ini, Bapak Ibu, dia kemudian bersama istrinya beribadah kepada Allah, tirakat, mendekatkan diri kepada Allah, menahan rasa suka, menahan keinginan untuk berhura-hura. Dan kemudian apa yang terjadi? Beliau dikaruniai 3 anak, dan 3-tiganya ini adalah hafal Quran 30 juz mungkin semua. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nami kula panjenengan sami hari ini sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, kita doa kepada Allah agar dijaga keturunan kita, doa kepada Allah agar dijauhkan dari neraka, kumpul di dunia, maka insya Allah nanti kumpul di surga. Ibu-ibu panjenengan kersa napa mboten nanti di surga ketemu sama bapak lagi? Kersa napa mboten Bu? Oh, kersa Pak, semangat. Bapak-bapak mau enggak nanti di surga ketemu sama istrinya sekarang? Wah, mboten patek semangat Ibu, pripun iki nggih? Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah mencintai siapa? Taqiyya, orang-orang yang mengusahakan takwa, mengusahakan takwa pada dirinya. Maka ini tahun baru Islam, kita ini punya penanggalan Islam tapi nggak pernah kita pakai Pak. Kita lebih sering pakai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Bahkan mungkin adik-adik kita ketika ditanya bulan-bulan dalam hijriah apa saja, mereka nggak bisa menjawab. Karena apa? Karena budaya kita dipinggirkan, dijauhkan dari umat Islamnya. Image di kepala kita ini seolah-olah Islam itu sesuatu yang tidak menarik. Makanya kita saksikan kalau tahun baru Masehi, Masya Allah, banyak spanduk, banyak baliho, orang kemudian di jalan merayakan dengan pesta kembang api, Happy New Year. Tapi kalau tahun baru Islam, malam 1 Suro, sing metu napa susana.
Loh, kita itu secara tidak sadar sedang dipinggirkan, tidak pakai penanggalan-penanggalan hijriyah. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, ini adalah momentum. Momentum untuk apa? Untuk jadi pribadi yang baru. Momentum untuk apa? Menjadi keluarga yang baru. Momentum untuk apa? Menjadi keluarga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Bapak Ibu, kalau tinggali panjenengan yang kebanyakan datang ke sini mereka yang sudah usia 40 tahun ke atas. Orang warga Madinah ya Bapak Ibu, kalau usia sudah 40 tahun ke atas, mereka sudah mulai mengurangi dunianya. Mereka sudah mulai berpikir tentang membangun kerajaan akhiratnya. Imam Qurtubi ngendika, barang siapa yang usia sudah 40, maka dia harus segera merubah kebiasaannya supaya nanti dia bertemu kepada Allah dengan kebiasaan yang baru. Kalau dia tidak bertobat, niscaya dia akan bertemu Allah dengan kebiasaan-kebiasaan lamanya. Pramila ma'asyiral muslimin, Allah Azza wa Jalla yabsutu yadahu bil lail. Allah menikah, kata Nabi SAW, yabsutu yadahu bil lail, membuka tangannya di malam hari. Untuk apa Bapak Ibu? Liyatuba musi'un nahar, dalam rangka untuk memberikan taubat kepada mereka yang berbuat dosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'ul lail, dan Allah akan membuka tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di malam hari. Hal ini Allah lakukan terus-menerus sampai tatlu as-samsu minal maghribiha, sampai munculnya matahari dari barat. Pramila Bapak Ibu rahimakumullah, jika selama ini kalau panjenengan sami nggih jauh dari Islam, jauh dari masjid, jauh dari agama, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jidat ini enggak pernah kena tempat sujud, wajah ini enggak pernah kena air wudu, mulut ini enggak pernah basah dengan zikir, aktivitas kita tidak pernah kita gunakan untuk amal kebaikan, maka tahun baru Islam adalah momentum terbaik untuk kembali. Makanya Allah Pak Bu sampun memberikan tanda kepada kita. Orang kalau sudah 40 lebih pengajian itu biasanya golek tembok-tembok ngene apa mboten? Mesti apali niku, nggih. Sikile slonjor tekuk, nggih. Bu-ibu nika nek cek enom nggene parfum bareng wis tuwa ngene fresh care. Semua itu tanda ibu-ibu, bapak-bapak, kita nggak lagi muda. Mau ngapa di dunia ini kalau tidak mencari bekal untuk kehidupan akhirat kita? Makanya takia, kita itu takut Pak jika menghadap Allah tidak bawa apa-apa. Maka pokok menjadikan seminggu Bapak Ibu yang sakit-sakit di antara kita itu rela diobati. Datang ke dokter, ke puskesmas, ke rumah sakit, dikon kontrol, nggih kontrol, dikon ngunjuk obat, nggih ngunjuk obat, dikon teng ICU, nggih teng ICU, dikon opnam, nggih opnam. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar bisa hidup lama, membersamai istri, membersamai anak, membersamai suami, ibadah kepada Allah. Tapi orang hari ini bangke, beberapa hari yang lalu ada seorang remaja putri umur 23 tahun, motornya diparkir di pinggir jembatan Juruk. Tasnya ditaruh, isinya HP dan buku catatan, ditulis buku pamitan. Kemudian dia loncat dari jembatan Juruk, kemudian ditemukan tim SAR gabungan 100 orang sudah mengambang di jembatan Ring Road Mojosongo. Inilah ma'asyiral muslimin, kalau menjadikan sami kedah napa? Menjaga kewarasan iman apapun yang terjadi. Hawane kados mekaten lho Pak. Iki bapak-bapak niki hari-hari ini wah, apotek laris niki koyok tok isine nggih. Iki wonten koyok ya, ketemu bojone rupiah piye tok piye Pak? Lah piye nggih. Anak telu daftar sekolah kabeh nggih nganggo duit iki Pak ya. Wis pikir keri nggih. Keri dhewe akhirnya nggih Pak nggih ya. Makanya ma'asyiral muslimin, kita mau cari apa selain kemudian memperbaiki ketakwaan kita. Takia, orang-orang yang takut kepada Allah. Hari ini Pak, kita dipaksa hidup untuk tidak takut kepada Allah. Kita saksikan para pejabat kita yang korup-korup itu, Masya Allah,
Kemarin panjenengan ningali mungkin ada seorang mantan hakim jadi maklar kasus di rumah digerebek kejaksaan, masya Allah. Di dalam rumahnya ada kasur, welik pak kasur ini gu. Spray ini ngelopuk, tuabi bareng dibuka ngisore kasur, ono duit 5,5 miliar. Kinten-kinten jenengan ngisor kasurin apa nih pak? Tinggi nih. Ada seorang mantan komisaris Taspen. Korupsi 1 triliun untuk belikan apartemen buat selingkuhannya. Kita sudah hari ini pak seperti labanan kholison, seperti susu segar yang dipaksa untuk tetap murni berada di dalam perutnya sapi, di antara kotoran dan darah, tapi kita tidak boleh tercampur dengan darah dan kotoran. Kita harus tetap taqiyya meskipun kita bergaul dengan masyarakat yang jenis-jenis orangnya berbeda-beda. Meskipun kita masuk pasar dengan jenis pedagang yang beda-beda, meskipun kita masuk pemerintahan dengan jenis para pegawai yang beda-beda, tapi kalau panjenengan sami tetap harus taqiyya, menjaga ketakwaan di dalam diri kita. Yang kedua, Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang atau hambanya yang ghaniyah, merasa cukup dengan pemberian Allah, cukup dengan apa yang ada pada diri kita. Masalah kerja silakan kerja sing kadah, masalah usaha silakan usaha yang banyak. Tapi ajaban lil amril mukminin, sungguh ajaib sinten Bapak Ibu, orang-orang beriman jika dia diberi rezeki dia bersyukur, dan ketika dia diberi musibah dia bersabar. Dua-duanya adalah seperti dua sisi mata uang logam yang dua-duanya baik untuknya. Makanya kita sabar dan kita syukur. Sampai-sampai ada kisah yang lucu nih gue bang, suami istri masya Allah, istrinya cuantik jelita, ya. Suaminya wajahnya tidak terlalu ganteng. Lalu kemudian ulama mengatakan panjenengan berdua ini nanti insya Allah masuk surga. Lah kok bisa Pak Kiai? Pripun ceritane? Jenengan mas masuk surga karena rasa syukur. Hendak dina melatih bojone ayu, ya Allah saya mensyukurinya ya Allah. Lah panjenengan Mbak nanti insya Allah juga masuk surga karena bersabar punya suami sejelek dia, ya. Maka apapun Bapak Ibu hari ini yang menimpa diri kita, rumah, rezeki, tidaklah menimpa seorang mukmin baik gelisahnya, sedihnya, galaunya, pikirannya, bahkan tertusuknya kakinya dengan sebuah duri, kecuali semua itu akan menggugurkan semua dosa-dosa dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Merekalah orang-orang yang kemudian nantinya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala keburukan-keburukannya dengan pahala-pahala kebaikan. Maka ghaniyah, monggo Bapak Ibu kita hadirkan perasaan cukup di hati kita, cukup dengan yang halal, tidak perlu mencari-cari yang haram, cukup dengan sesuatu yang sederhana. Kita pakai hidup kita untuk mensyukuri nikmat dari Allah. Bisa sholat, bisa di rumah, aman, tentram, damai. Yang ketiga Bapak Ibu adalah khaufiyah, yakni apa? Hamba-hamba Allah yang menyepi dalam kesunyian, tidak suka sorot media, tidak suka popularitas, tidak suka ketenaran, tidak suka memamerkan amal-amalnya. Maka kita bersani para ulama-ulama dahulu mereka menyembunyikan amalnya. Ada seorang ulama 40 tahun Bapak Ibu puasa sunnah, tidak ada satupun yang tahu. Kalau pagi dia berjalan menuju pasar, dia bawa bontot, dia bawa bekal. Nanti di tengah jalan bekal itu dikasihkan sama orang, kemudian di pasar dia berpuasa. Pulang-pulang dia beli makanan, kemudian dikasihkan orang rumah, dia makan bersama setelah maghrib tiba. Begitu terus, orang nggak ada yang tahu kalau dia sedang berpuasa. Maka Ibnu Abbas sampai mengatakan, jika seorang di antara kalian berpuasa, minyailah rambutmu. Subados nopo, subados orang tidak tahu kalau kita sedang berpuasa. Biar orang tidak tahu kalau kita itu lemas, orang tahunya kita itu seger, ya. Orang malah kaya wae dhewe ngene iki lemes-lemes iki lho, masa iki lho, ya kan. Bangsane asura iki aku turu tok to Pak. Oh poso piye meneh ya kan. Nah, inilah yang membedakan kita dengan para ulama-ulama salaf. Makanya Bapak Ibu dalam rangka untuk menjaga diri kita agar senantiasa taqiyya, ada hal yang harus kita jaga.
Apa yang harus kita jaga sesuai dengan flyer yang kemudian disampaikan kepada panjenengan. Materi kita adalah tentang tabayun. Apa itu tabayun, ma'asyiral muslimin? Tabayun adalah meng-cross check ulang, memverifikasi, bahasa yang paling mudah, memeriksa kembali setiap berita yang disampaikan kepada kita. Apalagi kalau yang menyampaikan berita itu adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang kita tahu kesehariannya, kau ini berbuat maksiat, setiap hari berbuat dosa, meremehkan sholat. Kalau sholat mesti di ujung-ujungnya, ya sholat dalam kondisi kusala, sholatnya lemes, males-malesan, dalam kondisi cepat. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita di dalam surat Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqan. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik binaba'in, membawa berita, fatabayyanu, maka periksalah dulu apakah berita itu benar ataukah tidak. Antusibu kauman bijahalatin fatasbihu ala ma fa'altum nadimin. Jika ada orang fasik datang kepada kita membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Menika ingkang ngendika sanes manungsa, menika ingkang ngendika inggih menika Allah Subhanahu wa taala perintah untuk ngecek, memeriksa setiap berita yang masuk ke kita. Makanya Allah niku nggih Bapak Ibu memberikan kepada kita apa? 3 alat untuk mengambil ilmu. Wallahu yukhriju min butuni ummahatikum, dan kalian dikeluarkan oleh Allah dari perut-perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, enggak tahu apa-apa. Tsumma ja'ala lakum al-basar, as-sam'a, dijadikan oleh Allah telinga dulu untuk alat mengambil ilmu. Makanya Syekh As-Sa'di mengatakan, inilah urutan yang benar, telinga dulu, mata, baru kemudian hati. Telinga kita mendengar Pak, berita di mana-mana, ya. Baru kemudian kita menganalisis dengan mata kita, benar apa ora. Ya. Baru kemudian kita meyakini dengan hati kita bahwa benar apakah tidak. Makanya di akhir zaman ini ma'asyiral muslimin, banyak sekali terjadi penyesatan opini yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka kelola orang-orang dengan HP-nya. Karena orang sekarang ini kan apa? Ngumpulin gitu di media sosial. Menurut penelitian screen time, ya, screen time itu adalah waktu kita untuk mainan HP. Wong Indonesia menika minimal 7 jam. Sebagian besar berita didapatkan dari media sosial. Maka wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, maka janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak ada ilmunya. Inna sam'a wal absar wal afidah, semua 3 hal itu semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hari ini Bapak Ibu, jika panjenengan misalnya lihat cuma dari televisi, atau mungkin televisi enggak ada, lihat cuma dari internet, atau mungkin panjenengan lihat dari WA, sosok awake dhewe selak kepengin Pertamax, ya. Sik dhewe nge-share. Bapak-bapak niki terutama ora diwaca isine, diwaca judul tok, ya. Akhirnya di-share, ya. Akhirnya ternyata hoax, ya. Misalnya seperti kasus kemarin, ya. Ustadz Khalid Basalamah dipanggil KPK. Wah, image-nya beliau adalah pelaku korupsi. Karena mau ditanya-tanya tentang pengelolaan dana haji, tapi ternyata apa? Beliau dipanggil sebagai saksi ahli. Nah, orang hari ini seperti itu, ma'asyiral muslimin, ya. Apa yang kemudian diserang oleh diri kita? Kesulitannya, ya. Umat Islam Indonesia yang jumlahnya banyak ini diserang pada sisi kekompakannya. Barang siapa yang kemudian bisa menyesatkan opini, maka kemudian nanti dia bisa memorak-porandakan sebuah barisan. Maka seorang syekh bertanya kepada kita, menurut kalian kenapa Al-Aqsa, kenapa Gaza, sampai sekarang itu masih di dalam
kekuasaan Israel, sudah banyak orang berdoa di depan Ka'bah, sudah banyak jamaah umrah berdoa kepada Allah di Hijr Ismail, sudah banyak jamaah haji berdoa di depan Hajar Aswad. Tapi kenapa kemudian belum juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Gaza dibebaskan? Apa jawaban dari Syekh ini? Bisa jadi kondisi kita sama seperti kondisi ketika pasukan kaum muslimin sedang berada di perang Uhud. Rasulullah sudah mengatakan, wahai kalian para grup pemanah, janganlah turun apapun yang terjadi. Tetaplah berada di tempatmu, meskipun kita menang, meskipun kita kalah, tetaplah di tempatmu. Tapi ternyata perintah Rasulullah ini tidak dijalankan oleh mereka para pemanah. Akhirnya ketika mereka merasa menang, mereka turun, kemudian diserang oleh pasukan dari atas, dan akhirnya kemaksiatan itu berujung kepada kekalahan kaum muslimin. Nah, jangan-jangan Bapak Ibu, hari ini kalau panjenengan sami juga mengalami hal yang sama. Kita ini banyak maksiatnya kaitannya dengan berita-berita, ya. Kita tidak mengecek dulu dengan sebenar-benarnya, tapi kita langsung percaya, langsung wah A1 kan, ya. Ternyata memang bukan A1. Makanya jika datang orang-orang yang fasik membawa berita kepada kita, cek dulu Bapak Ibu, ya. Benar apa ora? Boleh kita cek di internet, benar enggak ini, ya. Misalnya seperti kemarin, ya, ada berita Cina katanya pesawatnya besar sudah bisa masuk Gaza ngasih bantuan. Tapi ketika dicek ke sumber-sumber resmi, ternyata itu tidak terjadi. Apalagi perang Iran lewat Israel, ya, banyak sekali penyesatan opini yang terjadi kaum muslimin, ya. Akhirnya kaum muslimin menjadi lebih condong kepada Iran sebagai sebuah rezim Syiah karena tidak ada yang berani melawan Israel kecuali cuma Iran hari ini. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, apa yang harus kita lakukan? Menamai panjenengan sami gadai berita atau datang kepada kita orang yang kita tidak percaya, cek dulu sebelum kita meyakininya. Karena boleh jadi yang sekarang terjadi ini adalah penyesatan. Contoh saya kasih sedikit contoh mudah saja, ya. Ada seorang bapak bawa kambing, bawa kambing mau dijual di pasar, ya. Kemudian di perapatan satu dia ketemu sama seseorang. Jadi tidak pun ya, mau ke pasar Mas, ya. Mau ngapa Pak Di? Mau jual kambing saya, ya. Orang pertama ini mengatakan apa? Guyu, ya. Wah, jenengan niku pripun tadi? Lah piye to, ya. Wong niku ditingali riyin, genah niku anjing no kambing, ya. Sikile papat gelu, nggih. Kupinge nggih loro, ya. Kowe ngawur bae, wedhus kok. Mbok arani anjing piye? Wah, salah kowe kuwi, nggih. Waru kembreneng nggih meninggalkan orang itu karena yakin apa? Yang dia bawa adalah kambing. Masuk di perempatan kedua, ketemu sama orang lagi, ya. Dia tidak pundi, tidak pasar Mas, arep ngedol wedhus kuwi lho, diguyu melih kian. Jeng sadean apa? Wedhus. Wong niku sanes wedhus lho, ya. Sanes mendo. Lah niku napa? Nah niku anjing no, sanes mendo no, ya. Akhirnya bapak ini kemudian dilihat wedhus ini iki bener wedhus apa bener anjing ya, ya. Pun mulai apa? Ragu-ragu gitu. Keke iyo ya. Kamu kok ngomong ngono iki ngomong ngono. Ketemu orang ketiga mengatakan hal yang sama, ketemu ke orang keempat mengatakan hal yang sama. Akhirnya sampai di pasar, dia bukan menjual kambingnya, tapi dia bilang, Mas mau jual apa? Jual anjing saya. Ya. Inilah bukti sederhana betapa penyesatan opini itu terjadi, masyaallah muslimin. Kalau panjenengan sami al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Tetapi apa? Bal Islamu, kata Muhammad Iqbal, mahjubun lil muslimin. Tapi Islam itu tertutup bagi umat Islamnya. Berapa banyak Bapak Ibu anak-anak gadis kita, ya, yang tidak mau pakai jilbab karena merasa bahwa jilbab itu dari Arab, ya. Berapa banyak kemudian saudara-saudara kita yang muslim kalau diajak ke masjid nggak mau dengan alasan banyak hal, ya. Berapa banyak di antara mereka yang mengatakan ngaji ora penting, ngaji bahasa Arab, bahasa awake dhewe, bahasa Indonesia.
Sekarang sudah mulai ada hal seperti itu. Makanya ma'asyiral muslimin, tugas kula panjenengan sami menika menjaga soliditas umat ya. Apalagi kalau misalnya di sini itu ada orang yang dipercaya yang dipercaya sebagai orang yang bisa menyensor berita-berita. Niku bener napa mboten? Cobi kula bahasin kalih tim ya. Nek bener mengki kula share, tapi nek mboten bener nggih mboten kula share ya. Hal ini penting ma'asyiral muslimin. Kedah napa? Karena bagi kula panjenengan sami butuh untuk terus-menerus menjaga kesolidan umat ini. Biar tidak mudah bagi kita terjadi penyesatan umat diombang-ambingkan seperti apa? Seperti buih di lautan. Kesana dia ikut, kesini dia ikut, tidak ada panduan sama sekali bagi orang-orang di sekitarnya. Makanya yang harus kita lakukan sekarang nggih menika napa Bapak Ibu? Setunggal mendekatkan umat dengan ulamanya nggih. Atau sekarang yang lagi rame niku enten fatwa dari ulama Jawa Timur nggih tentang hukum son horeg nggih. Kalau panjenengan pirsa son horeg di Jawa Timur ini sudah mulai meresahkan. Anggo son gede-gede sampai gendeng-gendeng warga menika jatuh napa jenenge tembok pada bentet. Lalu kemudian difatwakan haram son horeg. Nah, ternyata dilempar ke masyarakat banyak yang pro kontra ya. Ada yang komentar aku yo Islam kat cilik. Tapi yo ketoke ngawur fatwane iki coba duduhno siji wae ayat sing mengatakan son horeg kuwi haram ya. Quran ayat piro duduhno ning aku nggih. Maka ini Bapak Ibu rahimakumullah yang kita sebut dengan matinya kepakaran. Tren hari ini ya, kalau orang mengatakan sebagai post truth ya, pasca kebenaran. Sekarang niki zaman media sosial ini orang sudah tidak lagi percaya dengan otoritas. Nah, niki jenengan Bapak Ibu loro untu ya, bener loro. Anak sekarang kalau loro untu menika tidak langsung pergi ke dokter gigi, setunggal mahal. Sekali mangap 175 durung ngobate nggih. Akhirnya mereka larinya kemana? Ke sini Pak. Buka ChatGPT, buka Google, saya sakit gigi, apa yang harus saya lakukan? Nanti dia akan memberikan jawaban-jawaban yang kita butuhkan. Lah kalau ini Bapak Ibu terus menerus orang sudah nggak mulai percaya dengan orang-orang yang punya otoritas. Nah kalau untuk urusan dunia mungkin nggak apa-apa nggih. Misalnya mau bangun rumah, awake dhewe nyewa arsitek bayare larang ya, sak meter mungkin 3 juta ya, 4 juta, 5 juta. Wis aku buka Pinterest wae, saya pengen bikin rumah sekian kali sekian, tolong gambarnya. Nanti dia keluar. Ya. Tapi ketika hal seperti ini Bapak Ibu digunakan untuk agama, fatwa, pendapat-pendapat agama tidak mendatangi kepada para ulama, tapi yang didatangi adalah Syekh Al-Googliyah ya. Syekh Al-GPTiyah ya. Maka yang terjadi adalah apa? Gampang sekali umat ini terjadi penyesatan opini. Makanya pemerintah sudah membuat ya Badan Anti Hoax Nasional ya. Itu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Biasanya Bapak Ibu tondo-tondo menawi hoax menika napa? Siji, nek lewat pesan WhatsApp niku hurufnya gede kabeh. Ya. Jadi nek jenengan angsal pesan hurufnya besar semua, hati-hati. Bisa jadi itu hoax. Ya. Yang kedua napa? Di bawahnya itu ada tulisan jangan sampai berhenti di kamu, ya, sebarkan ya. Jadi kita disuruh untuk menyebarkan sesuatu yang belum pasti benar ya. Maka usahakan ya Bapak Ibu semua yang hadir saja ya. Jika panjenengan misalnya mendapatkan informasi yang itu mungkin hajat hidup orang banyak, dewi ngenten ibu-ibu maca informasi ya. Apakah Anda pengen perut langsing? Wah ya, ibu-ibu ini senang banget ya. Akhirnya apa?
belilah sedotan dan tiuplah setiap pagi, ya. Wah, pendak iso nyebuli sedotan niku Bapak Ibu, ya. Ora langsing malah mlebu gede, nggih. Ya, makanya sekarang ini banyak konten-konten seperti itu. Bukan dokter tapi apa? Bikin tips-tips kesehatan, ya. Apakah gula Anda tinggi? Hati-hati, jangan minum obat kimia, nanti ginjal Anda rusak. Rebus dadaunan berikut ini. Wah, akhirnya merebus daun-daun. Ya gulane jenengan miduk tapi ora kuat ginjale dengan rebusan-rebusan itu. Makanya apa? Cross check, ya. Semua orang itu ada pakarnya. Jangan kita meraba-raba sendiri, ya. Apalagi anak-anak muda sekarang sukanya apa, Pak? Self diagnosa. Napa niku self diagnosa? Suka menganalisa dirinya sendiri. Misalnya, ya, kados yang sekarang terjadi tadi saya ceritakan itu nggih, mbaknya itu bunuh diri karena dia ngerasa apa? Dirinya bipolar, ya. Bipolar niku sanes tunggale Pertamax, ya. Tunggale Pertalite solar, ya, ini solar, ini bipolar. Dia merasa dia punya dua kepribadian. Nah, sekarang itu anak-anak sudah mulai kayak gitu. Dengan saya nggadahi anak kecil nggih, kadang aku stres, orang ngopo-ngopo stres, ya. Anak pelajaran angel sithik, aku tidak bisa diginiin, ya. Aku kayaknya stres deh, ya. Aku mengalami NPD, ya. Bapak-bapak ibu nggak paham itu, apa ini bocah gue kok kayak gini? Karena apa? Dari paparan informasinya. Lare-lare panjenengan yang mungkin panjenengan kasihkan HP nggih Bapak Ibu, ya. Mainannya apa? Roadbox, ya. Kita nggak tahu Pak, sudah sepuh-sepuh, nggih. Anak kecil main roadbox. Dia percaya sama teman mainnya. Maka kemarin ada kasus anak usia 12 tahun cewek pergi meninggalkan rumah, ya, dalam rangka untuk ketemu teman mainnya online, ya, yang usianya sudah dewasa, ya. Ini sudah bahaya Bapak Ibu, ya. Makanya dengan AI ini juga sudah bahaya. Suara jenengan itu bisa ditembak sama AI, wajah jenengan bisa ditembak sama AI, ya. Saat ini dokter itu sakit, nggak usah pakai dokter manusia, jenengan datang, kemudian ada AI, ya, leboknya yang alat, ya, penyakitnya ketok, ya, mungkin AI juga akan merekomendasikan terapi apa yang terbaik, ya. Kalau dengan kondisi seperti ini, terapi yang terbaik adalah begini. Mulanya semakin kesana nanti, wah, awake dhewe mungkin semakin repot, ya. Soben tuku sego tumpang sing dodol AI, ya. Tumbas sego tumpang, ya. Menurut catatan kesehatan Anda sudah tidak boleh makan tumpang, ya. Kolesterol Anda di puskesmas terakhir 230, ya. Sampun anu jenange tok, ya, jenang tok juga enggak boleh karena jenang mengandung santen, ya. Wis Mbak, nek nu aku tuku karak samsaya meneh nggih mboten angsal, ya. Wah, nyeling dodol diamuk nggih. Nah, suatu ketika mungkin seperti itu, ya. Makanya ma'asyiral muslimin yang kita hadapi sekarang ini mungkin panjenengan kita tinggal di sini, tapi apa, Pak? Dunia terus berkembang. Makanya salah satu cara bagi kita adalah apa? Selalu percaya kepada ulama yang solih terutama, ya. Ulama yang tidak menjual agama, ulama yang tidak mendekat kepada penguasa, ulama yang apa adanya ketika memberikan pendapat-pendapatnya. Ya, haram nggih haram, ya. Jangan sampai kemudian gara-gara kepentingan yang lain mereka kemudian berubah sifatnya. Nah, oleh karena itu nggih Bapak Ibu rahimakumullah, belum terlambat bagi kita untuk membiasakan tabayun ini. Sekarang ada WA, ya. Kalau ada apa-apa ada WA takmir masjid, Pak D, nek berita kaya ngene iki bener apa ora? Sampaikan. Wah, menurut kancaku kuwi salahi, ya. Menurut temenku salah. Kayak kemarin ada video, ya. Video napa? Berikut ini adalah wanita yang menjadi selingkuhan dari suami Ustadzah Oki Stiana Dewi. Wah, mak-mak, ya. Langsung rame, ya. Mak-mak itu gampang rame, Mbak Imbong kisah karo Paulai rame kok, nggih. Terus sinten nika Luna Maya nikah karo Maxim geger kok, nggih. Kok iso Luna Maya 41, Maxim umure 20, ya.
Mbok kersane nggih, pilih Maxim apa Grab apa Gojek ya. Terserah dia ya. Makanya Bapak Ibu, fokuslah kita kepada apa-apa yang bermanfaat bagi kita. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa akhafu minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih bagus dan lebih disukai Allah daripada mukmin yang lemah. Apa tipsnya dari Nabi? Ikhris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah pada apa-apa yang bermanfaat bagimu. Makanya sekarang eranya sudah era paperless. Apa enten sakniki awake dhewe maca Quran, wis ora enek ya. Quran meskipun didol teng perapatan ya nanti itu fungsinya berubah. Kecepatannya lebih cepat internet, nggih. Maka oleh karena itu ikhris apa yang kira-kira bermanfaat untuk masyarakat kita. Informasi satu pintu ya. Sebaiknya kalau misalnya masjid jangan dibiasakan mungkin menerima informasi dari sumber-sumber yang tidak baik. Maka usahakan untuk memiliki sumber yang valid ya. Ngambilnya dari mana ya. Kalau kita ikut ormas ya, ormasnya ini terpercaya apa tidak ya. Misalnya kalau sekarang ada Al-Furqan, dengan bisa tanya-tanya Al-Furqan selama ini kalau mengambil hujah-hujah agama dari siapa ya. Jadi jelas ma'asyiral muslimin ya. Kemudian apa? Wasta'in billah, mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang terjadi ini ya. Makanya hari ini nggih Bapak Ibu, fitnahnya luar biasa, banyak hal yang harus kita antisipasi ke depannya ya. Jangan sampai kalau panjenengan sami kemudian kedodoran menghadapi zaman yang serba canggih ini. Minta tolong terus kepada Allah. Berdoa, ya Allah berikanlah kepada kami kemampuan untuk mengatasi zaman ini ya. Kita mungkin sudah tua, anak-anak kita mungkin menikmati zamannya, maka kita berharap mereka bisa mengalahkan zamannya ini dengan lebih baik. Kemudian yang ketiga, wala ta'jas, janganlah kita ini loyo, okay? Kemudian apa? Berserah dengan kondisi yang ada. Wis memang zamannya gini aja, wis diterima-terima wae, okay? Apalagi urusan politik ya. Wadah orang tawuran cuma gara-gara berita yang salah ya. Itu ekor sidik tambahi kuatah, akhirnya kemudian menimbulkan kemadorotan ya, untuk orang yang lainnya. Atau sing nembe mawon terjadi di Madura niku nggih, ada tukang paket ngeterke paket beda sing dipesen karo sing teko. Tukang paketnya diantemi nggih. Akhirnya dilaporke polisi mlebu penjara nggih. Makanya ya kita harus mampu untuk apa? Mengendalikan emosi kita. Jangan sampai informasi sepotong nggih. Kemudian kita pengen segera bersikap, akhirnya sikap kita nanti merugikan banyak orang. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu tanda orang-orang yang ibadur rahman adalah wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan orang-orang yang ibadur rahman itu mereka yang berjalan di atas muka bumi apa? Hauna. Rendah hati ya. Orang kemaki, petentang-petenteng, merasa paling tahu, merasa paling bisa, merasa paling sombong. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dan kalau menghadapi orang-orang jahil ya, orang-orang yang suka cari keributan, orang-orang yang suka cari masalah ya, mereka menghadapinya dengan qalu salama ya, mengatakan yang selamat-selamat ya, tidak perlu diladeni ya. Apalagi sekarang misalnya jenengan Pak ya yang suka main medsos nggih, kadang-kadang ya, kepancing kalih wong ya. Debat teng medsos. Wah, panjang ya. Padahal yang Anda lawan itu bukan manusia. Orang niku enten alate ya. Alat-alat buzzer itu. Jadi satu dinding ini penuh dengan HP ya. Nanti dia cuma tinggal ngetik prom-prom saja ya. Kita jadi kayak seorang pahlawan sedang debat sama orang, padahal itu bukan orang, itu robot-robot ya. Buzzer-buzzer yang dibiayai. Makanya kita kadang-kadang pun lah nek bangsa debat nggih, menang ya ora kondang, kalah ya malah ngisin-ngisini nggih. Pun mboten sah debat ya. Lana amaluna walakum amalukum, kita yakini apa yang kita kerjakan ya. Dan kalau panjenengan tidak yakin ya tidak usah mengerjakannya ya. Inilah yang harus kita lakukan Mas muslimin dengan era informasi yang santer ini ya. Banyak sekali penyesatan-penyesatan omili yang dilakukan.
Niki durung enten dajjal ya Bapak Ibu. Apalagi nanti ada dajjal ya. Dia bisa merubah seseorang kebenaran menjadi kesalahan dan kesalahan menjadi kebenaran. Maka hari ini panjenengan bersami tuntunan jadi tontonan dan tontonan jadi tuntunan. Kemarin ada ibu-ibu anaknya panas Bu ya. Malah dijak live ya. Panas niku kejang malah dijak live, mboten dibawa teng puskesmas, nggak dibawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan, sampai akhirnya napa anaknya meninggal dunia. Nauzubillahi min dzalik. Setelah itu beliau minta maaf di internet ya, mohon maaf saya kemarin khilaf, anak saya kejang malah saya ajak live ya. Maka orang hari ini Bapak Ibu mengalami apa yang kita sebut dengan apa? FOMO ya. FOMO menika napa? Fear of missing out. Opo wae dilaporke tenggen internet. Okay. Mangan tumpang guys, tumpang sik guys, ya, ceklek ya. Mungkin sarapan pondasi sik guys, cekrek ya. Biyen Pak, zaman-zamane awake dhewe mlaku kecantol pager ngono paling ya, waduh klambiku kecantol ya. Cah sakniki kecantol pager. Guys, aku kecantol pager guys ya. Iki pagere, iki aku guys ya. Like, share, subscribe guys ya. Enten Jogja niku enten mbak-mbak ya. Saking butuhin apa validasi. Teman-teman sekalian, nanti insya Allah jam 9:30 pagi saya mau operasi sesar ya. Dan insya Allah live dari kamar operasi ya. Jadi operasi sesar niku di live ke ngangge HP-nya. Maka kalau panjenengan sami jangan ikut-ikutan menjadikan media sosial ini sebagai tempat kita untuk butuh validasi, butuh pengakuan. Jadilah pribadi yang khofiyah ya. Jangan ikut-ikutan menambah kesesatan-kesesatan opini yang disampaikan kepada masyarakat. Yang kedua apa? Masyarakat hari ini mengalami apa yang kita sebut dengan YOLO ya. YOLO niku napa? You are only live once. Jadi kalian hanya hidup sekali. Makanya kita lihat anak-anak muda kita sering cari sensasi. Nek biyen mandi lumpur ya. Ayo Bapak Ibu kasih gift-nya. Kalau gift-nya paus, saya akan nyegur ning lumpur ya, padahal jam bengi niku Pak ya. Enten sing tenggen apa? Pusat kota niku ya. Live guys, nanti kalau banyak yang like saya mau terjun ke taman kota ya, nek napa airnya banyak itu ya. Makanya YOLO ini juga berbahaya. Dan juga apa? Satu lagi FOPO menika fear of people opinion, takut terhadap opini orang lain ya. Makanya anak-anak kita nggih Bapak Ibu monggo dijaga semua dari penyesatan-penyesatan opini, jangan sampai opini mereka itu kemudian kemana-mana. Jagalah sumber-sumber informasi yang baik. Ibu-ibu kalau nggak tahu, tanya anaknya. Sekarang banyak penipuan. Bapak-bapak pensiunan, angsal napa Pak? Undangan pernikahan. Wah, okay. Wah apa ini undangan pernikahan? Diklik. Ternyata itu aplikasi. Dan banyak sudah terjadi para pensiunan duitnya dikuras ya, gara-gara aplikasi tersebut ya. Saldonya garis laweu ya. Bapak-bapak juga yang takmir, yang ustadz-ustadz, hati-hati kalau ada telepon masuk ujuk-ujuk ngejak video call. Loh kenapa ustadz? Ya, ini jenis pemerasan yang baru ya. Dengan misalnya ustadz teng masjid mriki nomornya mungkin di-share sinten kula nggih mboten ngertos, terus sinten telepon masuk. Lho sapa iki kok video call? Mungkin dipikir ya sedulure ya. Ketika jenengan angkat, sret ya, ternyata di ujung sana ada seorang perempuan tidak pakai busana ya. Terus jenengan pun di save screen ya, sudah disimpan. Pak, video Anda sudah saya simpan ya. Di video ini Anda nampak sedang video call sama saya tanpa busana. Oke. Kalau jenengan nggak transfer saya 10 juta, ini saya share ke grup RT panjenengan ya. Ribon Pak, kira-kira ngoten niku nggih.
Jenengan arep ngelak wong piye wong jenengan fotone teng mriku enten ya. Makanya pokoknya sekarang niku serba apa? Hati-hati ya. Jangan gampang percaya dengan apa-apa yang ada di internet. Cukup bengi-bengi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Bapak. Anaknya kecelakaan, ya. Oh iya, ini sedang di Semarang. Saya sedang ngurus di rumah sakit ini, Pak. Ya, tolong segera transfer ya, Pak, untuk biaya operasi. Ya. Padahal jenengannya rantai anak, ya. Sopo sing nelpon iki, ya. Anakku kecelakaan, aku rantai anak. Oke. Ada juga mas-mas, mbak-mbak, hati-hati kalau jual beli online ya. Tuku kamera murah, kamera dicek harganya 10 yuto lah, kok ini gur 3,5 ya. Dihubungi transfer ya. Setelah transfer telepon ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, saya dari kepolisian, barusan kami menangkap seorang pencuri kamera ya. Kita tanya-tanya, katanya transaksi dengan Anda ya 3,5 juta. Ini kalau saya teruskan jenengan bisa masuk pasal penadah ya, karena menadah barang curian ya. Nah, kalau nggak mau terus ya jenengan transfer ya. Ini di depan saya ini ada 3 kepala ya, sak kepala 5 yuto lah ya. Jadi pengen ngirit 3,5 malah bayar 15 juta ya. Ini transfer sama teman saya 15 juta ya. Nah, makanya nggih ngoten niku pokoknya hati-hati nggih Pak ya. Apalagi sekarang ada transaksi 3 sisi ya. Bapak-bapak yang kurang pengalaman dalam jual beli motor. Jenengan misalnya cari motor ya, Vario 1,5 cc. Neng Facebook enten sing ngedol wong Sleman. Foto-fotone kayak nggih parani, jenengan parani to, nggih. Lah, terus nomor teleponnya jenengan hubungi. Mas, saya mau lihat varionya. Oh iya Pak, silahkan. Tapi saya di luar kota. Ya. Varionya yang bawa adik saya. Ya. Nanti nggak usah bilang kalau Bapak sama saya. Ya. Bapak bilang aja mau lihat motor gitu saja. Nanti transaksinya sama saya, jangan sama adik saya. Wong itu motor saya bukan motor adik saya. Ya. Oke, tonton nih Sleman ke Solo numpak motor cek. Apik kabeh nggih. Kemudian sesuai omongannya tadi ya sing duwe motor niku nggih ditelepon kare wong sing ngampus niki, Mas, nanti ada Pak Lek saya datang ke situ lihat-lihat motor ya. Jenengan enggak usah transaksi, jenengan kalau Pak Lek saya oke, jenengan tak transfer. Oh iya Pak, siap. Enggak usah bilang harga sama dia. Wong dia cuma sekedar nengok aja kok ya. Oke, siap ya. Wong datang ke situ, Pak. Cek motor, oke siap, telepon, Mas aku udah cek motornya oke, bagus, surat-surat tembus semua, ya gimana ini transaksinya? Oke Pak, saya belum bisa pulangi Pak, transfer ke sambutan, ya betul apa-apa, kayak nomor transfer, 12 juta atau 13 juta, soalnya memang regone kemurahan apa pipun ngeten nggih. Terus datang ke yang punya motor tadi, Mas saya sudah transfer. Nah, sing di motor kaget, transfer ke siapa? Oh, ke nomor yang tadi. Nomor yang mana? Ya. Tadi itu ada orang nelpon saya, katanya jenengan Pak Lek ya. Cuma lihat motor tok, tidak transaksi apa-apa. Loh, tadi orangnya bilang katanya itu motor dia loh. Itu motor saya sejak beli pertama kali sampai sekarang ya motor saya. Ya, kapusan Pak. Ya. Nah ini namanya transaksi 3 sisi. Ya. Jadi orang sekarang itu wis wakeh Pak nggih sing aspal asli tapi palsu. Jenengan panitia masjid niku kula mireng katanya mau ada pelebaran masjid ya. Tiba-tiba dihubungi, Pak Ustadz saya tadi sudah transfer ke rekening panjenengan untuk biaya pembebasan tanah. Tapi ngapunten Pak Ustadz, kelebihan ya. Niat saya cuma 5 juta tapi saya transfer 10 juta. Sisanya 5 juta bisa ditransfer balik ke saya enggak Pak? Ya. Ya. Jenengan kan kesusu. Wah, saya gimana ya? Ini lagi di luar. Wah, ini saya selak butuh itu Pak. Mohon bayar anak saya di rumah sakit ya bisa diusahakan cepat enggak?
Ada bukti transfernya nggak? Ada. Dengan dipotoke bukti transfer, tapi jenengan nggak ada waktu untuk ngecek. Ya, mungkin nggak karena panitia masjid itu tidak online atau bagaimana kan? Ya, mungkin gini mas, minta rekeningnya, segera saya transfer balik. Ya, kita transfer 5 juta, padahal tidak ada uang masuk 10 juta. Ya. Nah kayak gini semua karena tidak ada tabayun Bapak Ibu, makanya ampun kesusu di dalam menerima informasi. Jadilah pribadi yang bijak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua sebagai bagian dari umat Islam yang kompak, yang solid, yang selalu menjaga berita-berita yang datang kepada kita dengan penjagaan yang baik, dekat kepada para ulama, kemudian berkoordinasi dan menjaga sumber-sumber berita dengan benar, bukan dengan yang berpotensi hoax. Demikian Bapak Ibu sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, memberikan kepada kita pasangan yang soleh dan soleha, amin. Memberikan kepada kita anak-anak yang qurrata ayun, memberikan kepada kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan memberikan kepada kita akhir yang baik di pundut Allah besok dalam kondisi husnul khotimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.